Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan apresiasi pada puisi pada suatu hari nanti karya Sapardi Djoko Damono. Baiklah, sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah lebih baik kalau kita membaca terlebih dahulu puisi karya Sapardi Djoko Damono ini agar nantinya kita dapat lebih mudah untuk memahaminya. Puisi pada suatu hari nanti. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait saja ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara lari-lari saja ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf saja ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Baiklah, setelah membaca puisi tadi, kita masuk kepada pembahasan mengenai apresiasi puisinya. Yang pertama yang akan kita bahas yakni tema. Tema adalah ide atau gagasan yang menduduki tempat utama di dalam cerita. Puisi pada suatu hari nanti karya Sapardi Djoko Damono mempunyai tema kesetiaan. Kesetiaan terhadap kau yang bisa berarti pembaca. Walaupun aku dalam puisi ini tidak ada, tetapi dia akan tetap setia ada bagi pembaca. Baiklah, yang akan kita bahas selanjutnya yakni kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama, bergantung pada situasi dan kondisi pemakainya. Atau dengan kata lain, kata-kata itu dapat menyaran kepada arti yang menyeluruh. Seperti pengimajian, kata yang dikonkretkan juga erat hubungannya dengan penggunaan kiasan dan lambang. Pada puisi ini, kata konkret terdapat pada kata, namun di sela-sela huruf saja ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Penyair mengiaskan bahwa kehidupan itu disamakan dengan sela-sela huruf pada kata-kata dalam saja, yang penyair tak lelah atau letih mencari tujuannya. Selanjutnya yang akan kita bahas ketiga ialah diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat, padat, dan kaya akan nuansa makna dan suasana sehingga mampu mengembangkan dan mempengaruhi daya imajinasi pembaca. Kata-kata yang digunakan pada puisi ini mudah untuk dipahami. Contoh, pada kata pada suatu hari nanti, pembaca bisa mengerti maksud dari puisi ini bahwa menceritakan sesuatu yang akan datang. Lalu pada kata jasadku tak akan ada lagi, sudah jelas bahwa suatu saat nanti tokohku tidak akan ada lagi di dunia ini. Dan kata-kata pada bait selanjutnya mudah dipahami karena lebih ke makna yang sebenarnya. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya yakni makna puisinya nih teman-teman. Dalam puisi pada suatu hari nanti, mengungkapkan keabadian tersebut dengan sangat sederhana, mulai dari bait pertama hingga bait ketiga, tidak ada yang berubah tentang tema keabadian. Yuk kita simak sama-sama melalui bait-baitnya. Langsung saja kita akan bahas makna puisi pada suatu hari nanti dari bait pertama. Jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja ini kau tak akan kurelakan sendiri. Nah, di baris pertama, bait pertama ini menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Apa yang terjadi di masa depan itu dijelaskan. Jasadku tak akan ada lagi. Kehidupan ini dikiaskan dengan kata jasadku. Dilanjutkan dengan keterangan tak akan ada lagi. Artinya sesuatu yang tak akan kembali. Jadi baris kedua menjelaskan tentang kematian. Pada baris ketiga dan keempat dijelaskan bahwa penulis tidak merelakan kehidupannya terhenti hanya dikarenakan sebuah kematian. Takkan kurelakan sendiri. Untuk itu penulis menyelipkan kehidupannya di dalam setiap bait-bait saja yang dapat diartikan sebuah karya sastra. Selanjutnya kita akan bahas makna puisi pada bait kedua. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap kusiasati. Nah, di bait kedua ini dijelaskan bahwa kehidupan tidak akan terhenti hanya dikarenakan kematian. Pada suatu hari nanti yang menyatakan sesuatu yang masih akan datang. Di baris kedua, suaraku tak terdengar lagi. Di bait kedua ini, kehidupan dikiaskan dengan kata suara.
Kehidupan di sini lebih pada tanda kehidupan yang berupa emosi, suara hati, dan apapun yang bersifat kebatinan. Tak terdengar lagi, yang berarti suara kehidupan tadi sudah tidak lagi bisa dirasakan oleh indera, yang berarti kematian. Nah, kita lanjut kepada baris ketiga dan keempat di bait kedua. Tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap kusiasati, menegaskan pengecualian atau penentangan terhadap kematian tersebut dengan meletakkan kehidupannya dalam setiap lari-lari saja. Di baris keempat, kau akan tetap kusiasati. Maksudnya yaitu melakukan apapun agar kehidupan tetap hidup dalam karya-karyanya hingga orang-orang yang mencintainya akan selalu merasakan kehadiran jiwa penulis walaupun penulis kelak sudah tiada. Selanjutnya yakni pada bait ketiga. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf saja ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Baris pertama pada bait ketiga ini masih sama, pada suatu hari nanti, menjelaskan tentang apa yang kelak akan terjadi. Nah, pada baris kedua, impianku pun tak dikenal lagi. Kehidupan di sini dilambangkan dengan kata impian. Maksudnya, tanda kehidupan yang ditegaskan di sini adalah yang berbentuk keinginan, hasrat, cita-cita. Pada bait tak dikenal lagi, maksudnya manusia tanpa sebuah mimpi sama saja dengan mati. Baiklah, untuk pemaknaan puisi yang terakhir yakni di baris ketiga dan keempat, bait ketiga. Namun di sela-sela huruf saja ini kau takkan letih-letihnya ku cari. Menjelaskan bahwa walaupun impiannya yakni kehidupan tadi sudah tidak dikenal, namun penulis tetap mencarinya dan berusaha agar kehidupannya kekal di dalam sela-sela huruf saja yang merupakan kiasan dari karya-karyanya. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai apresiasi puisi dalam puisi pada suatu hari nanti karya Sapardi Djoko Damono. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.